البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-51 dari surat Al-Maidah juz yang ke-6. Perhatikan barakallahu fikum. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kita dilarang berloyalitas, kasih sayang, cinta, berteman akrab dengan orang-orang kufar dari kalangan Yahud dan Nasara dan yang semisalnya. Karena mereka punya tujuan yang jelek, tujuan yang busuk, tujuan yang tidak bagus, ingin dan sangat ingin sekali kalau seandainya kita kaum muslimin mengikuti agama mereka, mengikuti ajaran-ajaran mereka, mengikuti syariat mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara mereka tidak akan pernah ridha terhadapmu sampai engkau mengikuti agama mereka. Jadi mereka ridhonya kalau sudah apa? Kalau kita itu mengikuti agama mereka. Naam, kita lihat. Qala Allah Ta'ala berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu al-yahud wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Artinya, wahai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Nasara dan orang Yahud sebagai teman-teman setia kalian. Karena sebagian mereka itu melindungi sebagian mereka. Jadi sebagian dari mereka itu saling melindungi sebagian mereka. Jadi mereka bisa saja bersekongkol itu ya. Nah, jadi jangan sampai kita berteman dengan Yahud dan Nasara dalam keadaan Yahud dan Nasara sendiri mereka apa? Bersepakat untuk menjerumuskan, menghancurkan agama Islam. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yang berloyalitas, kasih sayang kepada mereka di antara kalian, maka sesungguhnya orang tersebut termasuk bagian dari mereka. Termasuk dari bagian mereka. Nah, barakallahu fikum. Jadi dilarang kita berloyalitas, kasih sayang kepada orang-orang Yahud dan Nasara. Kalau ternyata ada berteman, bersahabat dengan mereka, itu tidak ada salahnya kalau tervonis orang tersebut termasuk mereka, walaupun sebenarnya bukan. Ini menunjukkan apa? Di dalam mencari teman duduk, teman dekat itu hendaknya tidak keliru, barakallahu fikum. Na'am. Sudah kita lewati pembahasannya mengenai permisalan apa? Teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek bagaikan apa kemarin? Masalul jalijis salih wal jalijis su' kahamil miski wa nafihul kir. Artinya apa? Permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek itu seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma hamilul miski," adapun penjual minyak wangi, imma antu'tiyah, imma dia itu akan atau imma an yu'tiyah, imma dia itu ngasih kamu minyak wangi. Atau kamu membelinya, atau antajida minhu rihan thayyibah, kamu akan menjumpai bau yang sedap. Walaupun antum enggak beli, walaupun dia enggak ngasih, tapi kalau temannya adalah penjual minyak wangi, baunya serba wangi. Paham ya? Teman duduknya orang baik, walaupun dia sendiri enggak baik, akan orang menilai baik. Paham ya?
Itu permisalannya. Nah, amma nafikhul kir, adapun tukang pandai besi, nah barakallahu fikum, imma an yuhrika siyabak wa imma an yajida minhu rihan muntinah. Kemungkinan pertama, imma nanti akan membakar pakaianmu karena percikan. Kalau pandai besi itu biasanya kan mengolah itu ya, mengolah besi dengan api yang panas itu di dua tabung itu biasanya digini-ginikan itu ya, kalau antum lihat di pasar-pasar itu. Nah, itu nanti kalau kena percikannya, ngena pakaian sobek, terbakar. Imma an tajida minhu rihan muntinah. Imma kamu akan menjumpai bau yang tidak sedap, bau bakar-bakaran, bau asap. Maksudnya bagaimana, walaupun antum orang baik, tapi kalau teman duduknya jahat atau jelek, orang akan menilai jelek. Seperti itu, pengaruhnya besar sekali. Ini juga seperti itu ya, gara-gara berteman, berloyalitas, kasih sayang, langsung tervonis minhum, termasuk bagian mereka. Kita lihat, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Qala al-mufassirun asbahumullah, kita lihat tafsirannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara hulafa'a wa ansaran 'ala ahli iman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahud dan Nasara sebagai teman-teman dekat, karib kerabat, penolong-penolong untuk ahli iman, jangan. Karena mereka itu penipu, pengkhianat. Paham ya? Pandai mutarbalikkan fakta, seakan-akan zahirnya menampakkan persahabatan, pertemanan, tapi nanti kalau ada kesempatan dihancurkan kaum muslimin. Allahumma musta'an, seperti itu. Orang Yahud, orang Nasara. Ayo na'am. Kita lihat, dzalika annahum la yuwaddunal mu'minin. Yang demikian itu dikarenakan mereka itu enggak mencintai kaum mukminin. Mereka itu benci dengan orang beriman. Kok malah kalian cinta mereka? Paham ya? Jadi orang Yahud dan Nasara itu benci dengan orang beriman. Kok malah kalian yang mencintai mereka? Terbalik. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Fal Yahud yuwali ba'duhum ba'dha. Maka orang Yahud mereka saling melindungi sebagian mereka terhadap sebagian lainnya. Saling melindungi, saling menyayangi sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Nah, tidak akan mereka senang dengan orang mukminin kecuali hanya menampakkan wajah palsunya. Kita lihat sini. Wa kadzalikan Nasara, seperti itu pula orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara juga sama. Orang-orang Nasara juga tidak senang dengan kaum mukminin. Wa kilal fariqaini yajtami' ala adawatikum, dan masing-masing dua kelompok tersebut al-Yahud dan Nasara berkumpul untuk memusuhi kalian. Wa antum ayyuhal mu'minun ajdar bi an yansur ba'dukum ba'da. Dan kalian wahai segenap kaum mukminin lebih pantas, lebih layak untuk saling menolong sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Enggak perlu bantuan mereka gitu loh. Karena mereka ketika bantu itu bukan hanya bantuan gitu kemudian murni diserahkan, itu tidak, ada udang di balik batu gitu loh. Paham ya? Di balik bantuan tersebut ada maksud tertentu. Mungkin maksud politik atau maksud duniawiyah atau maksud bagaimana caranya agar agama Islam hancur dengan dunia, seperti itu. Jadi bukan semata-mata pemberian. Nah, jadi ada tujuan di balik pemberian tersebut. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum. Wa man yatawallahu minkum fa innahu yasiru min jumlatihim. Dan barang siapa di antara mereka, barang siapa yang berloyalitas di antara kalian kepada mereka, maka orang tersebut menjadi bagian dari kelompok mereka. Bayangkan tuh, menyerupai saja termasuk. Walaupun menyerupai ucapan, tutur kata, perbuatan, pakaian, gaya berpakaian atau gaya cukuran, dan yang semisalnya masuk dalam kategori apa? Termasuk mereka. Ingat sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk bagian mereka. Menyerupai saja padahal dia bukan termasuk kaumnya, cuma menyerupai gaya bicaranya, pakaiannya, barakallahu fikum, atau penampilannya, termasuk bagian dari mereka. Waliyadillah. Jadi kalau kita mau bergaya sesuai dengan syariat, sesuai dengan pakaian-pakaian dipakai oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, pakaian syar'i. Barakallahu fikum. Kita lihat lagi.
Wa hukmuhum, dan hukumnya, hukum orang tersebut dihukumi seperti hukum mereka, walaupun bukan, tapi karena berteman tadi itu. Innallaha la yuwaffiq adh-dhalimin alladziina yatawallawna al-kafirin. Sesungguhnya Allah taala tidak memberikan taufik kepada orang-orang zalim yang mereka berloyalitas, yang mereka saling sayang menyayangi terhadap orang-orang kafir. Allah taala enggak memberikan taufik. Kita lihat ayat yang berikutnya, barakallahu fikum. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaqulun nakhsha an tusibana da'irah fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indih fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Artinya orang-orang yang, maka engkau akan melihat kepada orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Bayangkan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, engkau akan melihat. Engkau akan melihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, orang-orang munafikin maksudnya, mereka akan berlomba-lomba dan bersegera di antara mereka seraya mengatakan nakhsha an tusibana da'irah. Kami atau kita khawatir kalau nanti ditimpa pada kita suatu bencana. Paham ya? Nah, ditimpa padanya bencana. Bencana menurut mereka apa? Menurut mereka akan dikuasai orang-orang muslimin, takut mereka itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya mereka dikuasai kaum muslimin, menurut mereka bencana. Menurut mereka. Orang munafik yang ngomong seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Namun di situ ternyata, nah barakallahu fikum hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala semoga segera mendatangkan yang namanya al-fath, kemenangan Fatu Makkah pada tahun berapa? 8 Hijriah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat au amrin 'indih, atau ketetapan dari sisinya. Fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menyesal, terhadap apa yang mereka sembunyikan di dalam diri mereka. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan tafsirannya. Yukhbirullahu ta'ala an jama'atin minal munafiqin. Allah Ta'ala mengkabarkan tentang sekelompok dari kalangan orang munafikin, annahum kanu yubadiruna fi mawaddatil yahud, bahwasanya mereka dahulu bersegera, berlomba-lomba untuk mencintai orang Yahud. Orang Yahud hartanya banyak, orang Nasara hartanya banyak, melimpah, karena mereka menganggap dunia ini bisa dikatakan surga mereka, tapi kan penjara bagi kaum mukminin, ya enggak? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Banyak perkara-perkara yang kita diharamkan, minum khamr haram, kemudian daging ini haram, semua banyak yang diharamkan. Tapi kita sabar. Itu nanti di dunia hanya sebatas dunia saja, tapi di akhirat halal. Paham ya? Sutra bagi orang lelaki haram enggak di dunia? Haram, nanti di akhirat dihalalkan. Khamr, minuman keras, haram enggak di dunia ini? Haram bagi orang muslimin mukminin, haram. Tapi nanti di akhirat halal. Jadi kita hanya diuji untuk bersabar, barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat lagi. Qala al-mufassirun asbahumullah lima fi qulubihim minasy-syakki wan nifaq. Karena apa? Dikarenakan di dalam hati-hati mereka ada keraguan dan kemunafikan. Orang-orang munafikun. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, innahum nuwadduhum khasyatan an yadhfaru bil muslimin fayusibuna ma'ahum. Mereka mengatakan, innama, hanya saja kami mencintai mereka orang-orang kufar karena khawatir, kalau seandainya mereka itu nanti menang, katanya. Gayanya seperti itu. Pandai memperbalikkan fakta. Khawatir kalau seandainya orang-orang kufar itu nanti menang melawan kaum muslimin, akhirnya mereka pun akan menimpa kita bersama kaum muslimin. Paham ini? Orang munafikun ini, lisiknya mereka, kita berteman sama orang kafir itu tujuannya bagus katanya. Apa tujuannya? Tujuannya karena kalau kita enggak berteman sama mereka, kita khawatir kalau mereka nanti memenangkan kaum muslimin dan kita ikut terkena juga gitu loh. Jadi pengennya itu mereka tuh ingin nyari selamatnya gitu loh. Paham ya? Jadi tetap mereka bermuamalah, berloyalitas, senang dengan mereka, tujuannya, alasannya tujuannya biar selamat. Dalam keadaan tidak memperhatikan kaum muslimin yang butuh bantuan itu loh. Orang munafik itu seperti itu kan. Di dalam peperangan yang sangat banyak dalam sejarah itu kan gitu. Mau berangkat digembos-gembosi dulu.
Nanti kalau ternyata banyak yang ikut berangkat. Sampai tengah perjalanan pulang lagi. Ya itu modelnya. Ya enggak? Orang-orang munafikun. Nah, barakallahu fikum. Ini gayanya bagus sekali gayanya ya. Nah, kita itu berteman sama mereka. Tujuannya bagus tujuannya. Khawatir katanya. Khawatir apa? Khawatir kalau seandainya mereka mengalahkan kaum muslimin, akhirnya mereka menimpa kepada kami dalam keadaan kami bersama mereka, bersama kaum muslimin. Terkena juga. Takut kalau terkena juga gitu loh. Seharusnya kan memberikan dukungan kepada kaum muslimin untuk apa? Memerangi mereka sehingga mereka kalah gitu, seharusnya gitu. Allahumma musta'an. Dan lihat di sini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyebutkan tentang hal tersebut, fa'asallahu an ya'tiya bil fathi, semoga Allah taala mendatangkan al-fath, Fatu Makkah. Fatu Makkah itu kemenangan sangat luar biasa, karena setelah terjadinya Fatu Makkah ini enggak ada hijrah lagi. Dulunya hijrah di Makkah ke mana? Ke Madinah. Tapi Fatu Makkah tahun 8 Hijriah itu setelah terjadi Fatu Makkah enggak ada hijrah lagi. La hijrata ba'dal fathi. Enggak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah. Maksudnya kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri apa? Kaum muslimin. Dulunya memang hijrah di Makkah ke Madinah, kenapa? Karena Makkah dikuasai orang kufar Quraisy. Paham ya? Dan orang kufar yang lainnya. Begitu Fatu Makkah, Makkah dibukakan, diberikan kemenangan luar biasa, dikuasai kaum muslimin, enggak ada hijrah lagi dari Makkah ke Madinah. Paham ya? Tidak ada hijrah lagi dari mana? Makkah ke Madinah. La hijrata ba'dal fathi. Enggak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah. Karena Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Tapi kalau hijrah secara global, apakah masih ada sekarang ini? Kita katakan na'am sampai hari kiamat. Wala tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Artinya apa? Hijrah itu enggak pernah terputus sampai terputusnya taubat. Dan taubat pun enggak akan terputus sampai terbit matahari dari arah mana? Barat. Jadi hijrah masih ada. Paham ya? Hijrah di mana? Hijrah dari negara kufar menuju negara kaum muslimin itu masih ada. Nah, dan makna hijrah yang lainnya. Kita lihat lagi. Barakallahu fikum. Wa yansur nabiyah, dan akhirnya Allah Taala menolong nabinya. Wa yudhiru al-islam al-muslimin 'ala al-kuffar, dan Allah Taala menampakkan, memberikan kemenangan kepada agama Islam dan kaum muslimin al-kuffar, untuk mengalahkan orang kufar, menampakkan, memberikan pertolongan. Au yuhayya minal umur ma tudhib bihi quwwatul yahud wan nasara, atau Allah Taala memberikan persiapan dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan, menghilangkan kekuatan Yahud. Tudhib, adhaba yudhibu, menghancurkan, menghilangkan quwwatul yahud wan nasara, kekuatan orang Yahud dan Nasara. Fayakhda'u lil muslimin, akhirnya mereka nanti tunduk, akhirnya mereka nanti orang Yahud dan Nasara tunduk terhadap kaum muslimin. Fahina idzin yandam al munafiqun 'ala ma admaru fi anfusihim minal muwalatihim. Maka di saat tersebut, di waktu tersebut, mulailah orang-orang munafikin menyesal terhadap perkara-perkara yang mereka sembunyikan di dalam jiwa-jiwa mereka, berupa apa? Berupa perbuatan cintanya mereka kepada orang kufar. Penyesalan datang di akhir, bukan di awal. Mahum soal ini, penyesalan datang kapan, Ihsan? Datang di akhir, paham ya? Bukan di awal. Kalau di awal apa namanya, Bang? Nah, barakallahu fikum. Kalau di awal ya perjuangan, harus pengorbanan. Kalau istilah mereka orang-orang itu pendaftaran gitu ya, jauh pendaftaran gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini, lihat ini. Mereka menyesal setelah melihat apa? Setelah melihat, nah barakallahu fikum, kaum muslimin dikalahkan oleh kufar, baru menyesal mereka. Wa na'amullahu musta'an. Tapi posisinya ketika kaum muslimin menang, mereka juga menyesal. Karena mereka apa? Mereka enggak leluasa lagi untuk bergabung dengan orang kufar itu loh. Allah musta'an. Munafiqun seperti itu. Mudadzibun, itu orangnya apa? Enggak jelas. Orang-orang munafiqun itu enggak jelas. Paham ya? La ilaha illa wa la ilaha illa. Tidak kelompok ke mereka, tidak juga bersama kaum mukminin. Pengennya itu di sana senang, di sini senang. Orang munafiqun seperti itu. Allah musta'an, berbahaya ya. Kalau diistilahkan istilah lain apa munafiqun ini seperti bunglon. Jadi bunglon itu ngikutin apa yang standarnya aja. Kalau nempel warna hijau, coklat-coklatan itu. Nah, Allah musta'an, itu hati-hati barakallahu fiikum, harus punya prinsip yang kokoh. Kita lihat ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang berikutnya,
Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum la ma'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum. Ayo kita lihat sini. Dan orang-orang yang beriman berkata, ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda imanihim, apakah mereka orang-orang yang bersumpah dengan sebenar-benarnya, dengan sumpah yang sangat kuat, innahum la ma'akum, sesungguhnya mereka bersama kalian. Sumpah palsu, bohong, paham ya? Ingin menipu. Habitat a'maluhum, perbuatan amalan mereka sudah hancur, enggak diterima. Fa asbahu khasirin, mereka menjadilah orang-orang yang rugi. Karena apa? Sumpah palsu. Gayanya bersumpah tapi kan untuk mengelabui kaum muslimin mukminin. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa hina idzin yaqulu ba'dul mu'minin. Maka pada waktu itu pula sebagian orang-orang mukminin berkata li ba'dil muta'ajjibin min halil munafiqin. Berkata kepada sebagian orang-orang yang merasa heran terhadap keadaan orang-orang munafikin. Idza kushifa amruhum, ketika disingkap, dibongkar keadaan mereka. Ketika disingkap, dibongkar keadaan mereka, nam sebagian kaum mukminin berkata kepada sebagian orang-orang yang heran tadi itu. Ahaula'il ladzina aqsamu bi aghladil aiman innahum la ma'ana. Apakah mereka-mereka itu yang bersumpah dengan sumpah yang sangat kuat, bersungguh-sungguh dalam sumpahnya, apakah mereka bersama kita? Batulat a'malul munafiqin, hancur amalan-amalan orang-orang munafikin allati amiluha, yang mereka amalkan di dunia, hancur amalannya. Amalannya apa? Hancur. Yang mereka amalkan di dunia hancur. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Fala thawaba lahum 'alaiha, maka enggak ada pahala untuk mereka sedikit pun. Li'annahum 'amiluha 'ala ghairi iman, karena mereka beramal tanpa didasari oleh apa? Keimanan. Orang-orang munafikun beramal tanpa didasari oleh apa? Tanpa dasar oleh keimanan. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi di sini kata beliau, qala al-mufassirun asabahumullah fa khasirud dunya wal akhirah. Akhirnya mereka rugi dunia dan akhiratnya. Di dunia enggak dipercaya lagi, di akhirat tempat mereka di mana orang munafikun? Fid darqil asfali minan nar. Berada di kerak api neraka yang paling bawah, a'udzubillah. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ayat yang berikutnya 54, perhatikan barakallahu fiikum. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad, ingat-ingat murtad itu bahaya. Murtad itu pindah agama, semula agama Islam pindah mengikuti agama Yahud, agama Nasara, agama Hindu, Buddha misalkan. Masuk juga murtad, itu hati-hati, ancamannya ngeri nanti. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad minkum di antara kalian an dinih, dari agamanya, pindah agama, fasaufa ya'tillah, Allah Ta'ala enggak peduli. Allah Ta'ala akan menggantikan, mendatangkan di kaum yang baru, yuhibbuhum, yang kaum tersebut, yang Allah Ta'ala mencintai kaum tersebut, wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sifat-sifatnya, adillatin 'alal mu'minin. Kaum tersebut mereka adalah orang-orang yang saling menyayangi segenap dengan terhadap segenap kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka adalah orang-orang yang sangat bengis, sangat keras terhadap orang-orang kufar. Yujahiduna fi sabilillah, ini sifatnya. Mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan apa? Cercaan celaan orang-orang yang mencela. Jadi sabar mereka. Na'am barakallahu fikum. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Mereka itu atau yang demikian itu adalah keutamaan Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki, wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha luas. Nah, barakallahu fikum, dan zat yang maha mengetahui, luas nikmatnya, luas karunia-Nya, luas kekuasaannya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, man yarji' minkum an dinihi, barang siapa yang kembali di antara kalian dari agamanya, murtad maksudnya,
Apa hukumannya bagi orang murtad? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang dia menukar agamanya, bunuhlah dia. Dibunuh hukumannya. Termasuk apa? Salah satu yang dihalalkan apa? Darahnya. Qisas, rajab, murtad. Ya enggak? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Wa yastabdil bihil yahudiyya aw nasraniyya aw ghair dzalik. Kemudian dia mengubah, menukar agamanya itu dengan agama Yahudi atau Nasrani atau selain itu. Jadi orang tua itu peran yang sangat penting. Ketika anak dilahirkan, siapa yang akan dijadikan patokan contoh untuk anaknya? Orang tuanya. Ingat hadis yang sahih yang sering antum dengar, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Apa artinya? Setiap orang dilahirkan itu pada mulanya dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Paham ya? Kemudian kedua orang tuanya yang mengubah menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, kedua orang tuanya itu yang mengubah. Jadi kedua orang tuanya bagaikan pohon. Pohon itu nanti kalau menggugurkan suatu buah, buahnya itu enggak akan jauh dari pohonnya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Kalaupun anaknya jelek atau jahat itu enggak jauh beda dengan orang tuanya. Kebanyakan seperti itu kebanyakannya. Nah, walaupun terkadang beda-beda ya, istilahnya seperti itu istilahnya. Naam, penting sekali. Murtad sangat berbahaya sekali ya. Kita lihat sini. Falan yadurrullaha syai'a. Mereka-mereka yang murtad ini enggak membahayakan bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa sawfa ya'tillahu biqaumin khairun minhum. Kelak Allah taala akan mendatangkan, kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang lebih bagus, lebih baik barakallahu fikum daripada mereka yang murtad tadi. Yuhibbuhum yuhibbuna. Yang mana Allah taala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah taala. Ruhamaa bil mu'minin, saling mencintai, saling menyayangi terhadap kaum mukminin. Asyidda'al kafirin, mereka benci, bengis terhadap orang kafir. Yujahiduna a'da Allah, yang mereka berjihad memerangi musuh-musuh Allah. Wala yakhafuna fi dzatillah ahadan, maka mereka tidak takut, tidak ada seorang pun yang takut. Nah, barakallahu fikum, terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Nah, barakallahu fikum, maksudnya mereka enggak takut celaan-celaan yang mereka lontarkan, cacian-cacian mereka yang mereka apa? Cacikan itu enggak takut. Nah, walaupun mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal in'am min fadlillah yu'tihi man arad. Kenikmatan tersebut datang berupa apa? Merupakan karunia dari Allah taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Wallahu wasi'ul fadl. Dan Allah taala zat yang maha luas keutamaannya. Alaihim biman yastahiqqu alimun biman yastahiqqu min ibadihi. Dan zat yang maha mengetahui terhadap orang yang barakallahu fikum, yang Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berhak untuk mendapatkan apa tadi? Kenikmatan tadi dari kalangan hamba-hambanya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Nah, selesaikan bawah itu ya. Ayat yang berikutnya, innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raqi'un. Sesungguhnya penolong kalian itu adalah Allah dan Rasulnya, bukan orang lain. Allah dan Rasulnya, penolong kaum mukminin. Jadi enggak usah takut, enggak usah bingung kalau seandainya banyak orang-orang musuh-musuh Allah berkumpul untuk menghancurkan kaum muslimin. Tujuan mereka enggak usah takut, karena penolong kaum mukminin adalah Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fiikum. Maksudnya bagaimana? Setelah Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Muhammad SAW meninggal, tentunya Al-Qur'an dan Sunnah patokannya. Kan gitu. Nah, kita lihat sini. Sesungguhnya penolong kalian itu adalah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, wa hum raqi'un, dalam keadaan mereka senantiasa ruku', beribadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassiruna tabahumullah, tafsirannya itu, innama nasirukum ayyuhal mu'minun Allah wa rasuluh. Sesungguhnya yang menolong kalian, penolong kalian wahai orang yang beriman, Allah dan Rasulnya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, alladzina yuhafizuna 'alas sholati mafruḍah, yang mereka menjaga salat lima waktu, menjaga salat-salat wajib, wa yu'adduna zakah an ridha nafsin, dan mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat yang muncul dari apa? Keridhaan dirinya, bukan paksaan. Jadi benar-benar menunaikan apa kewajibannya. Wa hum khadi'unillah, dalam keadaan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa man yatawallallah wa rasulah walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Enggak perlu khawatir kalaupun mereka menentang Allah Rasulnya,
dan menentang orang yang beriman, ketahuilah kelompok Allah Subhanahu wa taala akan menang. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Nah, karena hizb ada dua, hizbullah sama hizbus syaitan. Ya enggak? Kalau hizbus syaitan humul khasirun, rugi. Kelompok pasukan setan rugi. Kalau hizbullah humul muflihun, humul ghalibun. Adapun pasukan Allah Subhanahu wa taala, kelompok Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menolong agama Allah taala, muflihun ghalibun, beruntung dan menang. Kita lihat sini barakallahu fiikum. Dan barang siapa yang berpaling dari Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman, maka ketahuilah sesungguhnya kelompok Allah humul ghalibun, mereka yang akan menang. Qala al-mufassiruna tabahumullah wa man wafiqa billah wa tawallallahu wa rasulahu wal mu'minin. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah, bukan berpaling ya afan, bukan berpaling ya afan. Tadi Anda bilang berpaling, benar, berloyalitas, kasih sayang maksudnya. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan berloyalitas, sayang, cinta kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, itu yang benar maknanya. Karena tawalla itu yang berpaling, tawalla itu berpaling. Kalau ini ya tawalla. Ya, namanya tawalla karena madzum dibuang apa? Huruf illahnya. Dan barang siapa yang berloyalitas, kasih sayang, cinta kepada Allah dan Rasul dan orang-orang mukminin, apa? Fahuwa min hizbillah, maka dia termasuk golongan Allah taala. Wa hizbullah humul ghalibun al-muntasirun, al-muntasarun. Sedangkan apa? Kelompok Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang yang menang dan orang-orang yang ditolong. Yang terakhir, qala Allah taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffara wa awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang yang mereka menjadikan agama mereka sebagai bahan olok-olok, bahan olokan, bahan ejekan, paham ya? Bahan permainan. Jangan kalian menjadikan mereka sebagai apa? Pelindung-pelindung atau teman dekat, paham ya? Dan orang-orang yang mereka telah diberikan kitab sebelum kalian dan orang kufar jangan jadikan pelindung, jangan dijadikan teman dekat, jangan dijadikan teman setia. Kalau seorang pemimpin itu kalau teman setianya jelek, pasti pemimpinnya jelek, paham ya? Dimanapun berada. Paham ya? Kalau seandainya kita pemimpin keluarga, laki-laki pemimpin, kalau teman setianya istrinya jelek, suaminya pun biasanya jelek juga. Paham ya? Kalau dia enggak tahan, enggak kokoh, dia akan terkalahkan oleh istrinya, akhirnya jadi jelek juga. Apalagi yang memimpin perempuan, enggak akan beruntung. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, apa hadisnya? Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Kaum itu enggak akan pernah beruntung kalau yang memimpin itu adalah apa? Seorang wanita. Kalau mereka sudah menyerahkan urusannya kepada perempuan atau wanita, enggak akan beruntung. Sekarang malah orang kebalikan ya. Terbalik mereka, menjadikan apa? Pemimpin-pemimpin malah senangnya perempuan. Calon bupati perempuan, calon gubernur perempuan, DPR perempuan, ya enggak? Kemudian nanti pun mungkin ada suatu ketika presiden yang nyalon juga perempuan. Padahal ingat hadisnya tadi itu, enggak akan beruntung, rusak, kacau balau. Perempuan kan lemah. Perempuan lemah, barakallahu fikum, mudah apa? Mudah terpengaruh atau yang semisalnya, na'am barakallahu fikum. Jadi enggak akan beruntung. Lan yufliha qaumun walau amrahum ra'ah. Paham ya? Nah, walau amrahum ra'ah artinya kaum itu enggak akan pernah beruntung kalau sudah menyerahkan apa? Urusannya kepada seorang wanita. Kalau pemimpin itu perempuan enggak akan beruntung. Walaupun dohirnya maju, masyaallah, tapi di balik itu apa? Banyak kerugian dan banyak kehancuran. Naam. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah taala jika kalian benar-benar beriman. Qala al-mufassirun asbahumullah ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'i. Wahai orang-orang yang jujur imannya kepada Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, la tattakhidul ladzina yastahzi'un wa yatala'abun bidinikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang yang mengolok-olok dan mempermainkan bidinikum agama kalian. Jadi agama jadi bahan olok-olokan, ejekan. Nah, barakallahu fikum, dicaci maki, dihina. Agama Islam agama teroris, agama anarkis, agama yang rusak dan bengis. Itu berbahaya sekali. Jangan sekali-kali menjadikan mereka sebagai teman. Kita lihat min ahli kitab wal kufar auliya. Baik dari kalangan ahli kitab al-Yahud dan Nasara
atau dari kalangan orang kufar, aulia, jangan dijadikan pelindung, teman dekat, jangan, berbahaya. Wa khafullaha in kuntum mu'minin bihi wa bi syar'ih, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar beriman dengannya dan beriman dengan syariatnya. Kesimpulannya, barakallahu fikum wa hafizakumullah, ayat yang ke-51 sampai 57 yang kita baca ini peringatan yang sangat keras terhadap apa? Kaum mukminin, agar kaum mukminin tidak berteman, tidak bersahabat, tidak menjadikan pemimpin dari kalangan orang-orang kufar, baik dari kalangan Yahud dan Nasara, karena akibat dibalik itu semuanya kesengsaraan, kerusakan, kehancuran dan kekalahan. Adapun kalau seandainya kita pilihlah kelompok Allah Subhanahu wa taala yang mereka adalah mukminun, ghalibun, muflihun, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.